warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amrina, NPM 1951030133, Prodi Akuntansi Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kontrak forward, transaksi ekspor dan impor untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Soal kasus yang pertama yaitu transaksi ekspor. Pada tanggal 14 Agustus 2023, PT Nurul Sejahtera menjual logam mulia pada perusahaan Jerman seharga 325.000 euro dengan pelunasan pembayaran dilakukan pada 12 Oktober 2023. Untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan kurs, PT Nurul Sejahtera pada tanggal 14 Agustus 2023 melakukan kontrak forward dengan Bank Sukses untuk menjual mata uang euro yang diperoleh dari perusahaan Jerman pada 12 Oktober 2023 dengan kurs forward 1 euro sama dengan Rp589. Berikut ini data kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 14 Agustus, kurs spot 592, pada tanggal 12 Oktober, kurs spot 586, dan kurs forward sebesar 589. Diminta yang pertama, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward chain kontrak. Selanjutnya kita akan menjawab soal kasus yang pertama yaitu transaksi ekspor yang dimana pada tanggal 14 Agustus 2023 PT Nurul Sejahtera menjual logam mulia pada perusahaan Jerman seharga 325.000 euro. Maka mengakui penjualan pada tanggal 14 Agustus sebesar 325.000 euro dengan kurs spot pada tanggal 14 Agustus 592. Maka jika dirupiahkan hasilnya 192.400.000 rupiah. Maka jurnalnya adalah piutang pada pendapatan penjualan senilai 192.400 rupiah. Kemudian untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan kurs, PT Nurul Sejahtera pada tanggal 14 Agustus 2023 juga melakukan kontak forward dengan Bank Sukses untuk menjual mata uang euro yang diperoleh dari perusahaan Jerman pada 12 Oktober 2023 dengan kurs forward 1 euro senilai Rp589. Maka kontrak forwardnya 325.000 euro, kurs spotnya 589. Jika dirupiahkan hasilnya 191.425.000, maka jurnalnya adalah piutang kepada broker mata uang rupiah dan hutang kepada broker mata uang euro senilai Rp191.425.000. Selanjutnya, setelah itu pada tanggal 12 Oktober 2023 melakukan pelunasan pembayaran. Seharganya 325.000 euro, kurs spotnya mengalami penurunan pada tanggal 14 Agustus 592, pada tanggal 12 Oktober pelunasan 586, maka jika dirupiahkan senilai
190.450.000, yang artinya mengalami kerugian karena adanya perubahan kurs senilai Rp1.950.000. Maka jurnalnya yaitu beban kerugian kurs pada piutang senilai Rp1.950.000. Karena ini merupakan pelunasan pembayaran, maka kita akan menerima uang senilai €325.000. Maka jurnalnya adalah kas pada piutang senilai €325.000 dikalikan dengan kurs sportnya 586, yaitu 190.450.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2023 juga kita sudah melakukan perjanjian kontak forward kepada broker. Maka kurs yang berlaku pada tanggal 12 Oktober yaitu €325.000. Jika dirupiahkan hasilnya Rp190.450.000. Harga kontraknya kurs spot kontak forward pada tanggal 14 Agustus yaitu senilai 589. Maka jika dirupiahkan hasilnya Rp191.425.000, yang mana kita akan mengalami keuntungan sebesar Rp975.000. Maka kita akan melakukan kewajiban kita membayar hutang kepada broker, yaitu jurnalnya hutang kepada broker kita menyerahkan uang euro hutang kita kepada broker yaitu senilai Rp191.425.000. Pada tanggal 14 Agustus itu kita melakukan kontak forward. Karena kurs yang berlaku pada tanggal 12 Oktober yaitu 586, jika dirupiahkan menjadi Rp190.450.000, hutang kita kan Rp91.425.000, sedangkan kita mengeluarkan kas senilai Rp190.450.000. Maka kita akan mengalami keuntungan dari selisih kurs. Keuntungan dari selisih kurs yaitu Rp975.000, dan kita akan mengeluarkan kas Rp190.450.000. Kemudian setelah itu kita akan menerima uang. Ini kasnya dalam bentuk euro ya. Selanjutnya kita akan menerima uang dalam bentuk rupiah. Jurnalnya kas dan piutang kita berkurang senilai Rp191.425.000.
Selanjutnya kita akan membandingkan pengaruh laba neto jika menggunakan kontrak forward dan tidak. Pakai kontrak forward, laba rugi bersih, transaksi kurs, ekspor, transaksi ekspornya kita mengalami kerugian senilai Rp1.950.000 dan kontrak forwardnya kita mengalami keuntungan sebesar Rp975.000. Maka rugi bersih yang akan diterima adalah Rp975.000. Kalau tidak pakai kontrak forward, laba rugi bersih, transaksi kurs, transaksi ekspornya mengalami kerugian senilai Rp1.950.000. Maka di sini perbandingan menggunakan kontrak forward dan tidak pakai. Jika menggunakan kontrak forward, ruginya berkurang menjadi Rp975.000 karena kita mendapatkan keuntungan dari kontrak forward sebesar Rp975.000. Jika kita tidak menggunakan kontrak forward, maka kerugiannya Rp1.950.000. Soal kasus yang kedua yaitu transaksi impor. Pada tanggal 20 Mei 2023, PT Nur Sejahtera membeli peralatan untuk kelancaran kegiatan produksi perusahaannya dari Amerika Serikat seharga $37.000 dengan pelunasan pembayaran dilakukan pada 17 Juli 2023. Untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan kurs, PT Nur Sejahtera pada tanggal 20 Mei 2023 melakukan kontak forward dengan Bank Permata untuk membeli mata uang dolar untuk membayar hutang kepada perusahaan dari Amerika Serikat pada 17 Juli 2023. Dengan kurs forward $1 senilai dengan Rp7.540. Berikut ini data kurs spot yang berlaku pada tanggal 20 Mei. Kurs spotnya Rp7.536. Pada tanggal 17 Juli, kurs spotnya Rp7.546. Kurs forwardnya Rp7.540. Diminta yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua yaitu bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang kedua yaitu transaksi impor, yang mana pada tanggal 20 Mei 2023 PT Nur Sejahtera membeli peralatan untuk kelancaran kegiatan produksi perusahaannya dari Amerika Serikat seharga $37.000. Maka kita pada tanggal 20 Mei ini PT Nur Sejahtera pengakuan pembelian dengan harga $37.000 dengan kurs spot yang berlaku 20 Mei Rp7.536. Maka jika dirupiahkan hasilnya yaitu
278.432.000. Maka jurnalnya pengakuan pembelian ini yaitu peralatan pada hutang dagang senilai 278.832.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2023 juga, PT Nurul Sejahtera untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan kurs melakukan kontak forward dengan Bank Permata, yaitu senilai $37.000, kurs spot yang berlaku 1 US dollarnya senilai 7.540, maka dirupiahkan hasilnya Rp278.980.000. Maka jurnalnya yaitu piutang kepada broker, mata uang dolar kepada dikreditnya hutang kepada broker, mata uang rupiah senilai 278.980.000. 278 juta. Ini kita rupiahkan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2023 melakukan pelunasan pembayaran, yaitu dengan harga $37.000, kurs spot yang berlaku 17 Juli yaitu 7.546. Jika dirupiahkan maka hasilnya Rp279.222.000. Di sini kita mengalami kerugian karena adanya perubahan kurs, yaitu yang tadinya 7.536 menjadi 7.586, yang mana yang seharusnya kita keluarkan 278.832, maka pada tanggal 17 Juli uang yang kita keluarkan yaitu 279.222.000, maka kita akan mengalami kerugian sebesar 370.000, yang mana jurnalnya yaitu beban kerugian kurs pada hutang senilai 370.000. Kemudian kan ini kan melakukan pembayaran pelunasan, maka kita akan membayar kepada perusahaan Amerika Serikat senilai $37.000. Maka jika dirupiahkan hasilnya 279.222.000. Jurnalnya yaitu hutang pada kas senilai 279.222.000. Selanjutnya pada 17 Juli 2023 juga kita ada perjanjian kontak forward kepada broker, yang mana kurs spot yang berlaku 17 Juli yaitu 7.586, $37.000. Jika dirupiahkan maka hasilnya
Kemudian kurs forwardnya yaitu 7.540, 37.000 dolar. Jika dirupiahkan, maka hasilnya 278.980.000 rupiah. Maka di sini kita mengalami keuntungan karena kas yang kita dapat yaitu senilai 279.222.000. Kas yang kita keluarkan karena kita membayar hutang kepada broker yaitu 278.980.000 rupiah. Maka keuntungan yang didapat sebesar 222.000. Selanjutnya kita akan melakukan kewajiban kita kepada broker, yaitu jurnalnya, hutang kepada broker, mata uang rupiah, pada kas, mata uang rupiah, senilai hutang kita kepada broker yaitu 278.980.000. Selanjutnya kita akan mendapatkan kas, mata uang dolar senilai 279.980.000. Di sini kita piutangnya berkurang senilai 278.980, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari adanya selisih kurs ini senilai 222.000. Piutang kita berkurang, mata uang dolar senilai 278.980.000. Ini kita rupiahkan juga. Selanjutnya kita akan membandingkan pengaruh dampak laba neto jika menggunakan kontrak forward dan tidak. Jika kita menggunakan kontrak forward, laba rugi bersih transaksi impor, ini transaksi kurs, transaksi impor kita mengalami kerugian senilai 370.000. Kemudian dalam transaksi kontrak forward kita mengalami keuntungan senilai 222.000. Ini didapat dari keuntungan sini ya, 222.000. Maka rugi bersihnya berkurang menjadi 148.000. Jika kita tidak pakai kontrak forward,
laba rugi bersih transaksi kurs. Transaksi impornya mengalami kerugian senilai Rp370.000. Jadi, jika kita menggunakan kontak forward, di sini kita akan mengurangi kerugian yang akan terjadi jika adanya perubahan kurs. Jika kita tidak pakai, maka kerugian kita tidak berkurang. Kalau kita pakai kontak forward, kerugian kita berkurang menjadi 148.000. Jika tidak pakai kontak forward, maka kerugian kita 370.000. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.